Suamiku Pria Lumpuh, karya autor Erna Surliandari, episode ke-156, Gempa Lokal. Selamat mendengarkan. Rapat dibubarkan ketika telah mencapai titik sepakat, semua kembali ke ruangan masing-masing. Begitu juga Bagas, ditemani Syifa dan Reza yang mendorongnya. Ia telah tiba di ruangannya. Hampiri dia, dan bicaralah, ujar Bagas. Untuk apa? Dia bahkan tak butuh siapapun saat ini, meski aku begitu mengkhawatirkannya, balas Reza. Bagas hanya mengangguk dan membiarkan Reza pergi kembali ke ruangannya. Sayang, kalau capek duduk dan tidur di sofa aja ya. Mas serius mau mulai kerja? Terus, tiap hari Iva juga harus ikut ke kantor begitu? Tanya Syifa. Keberatan? Tanya Bagas sembari membuka salah satu dokumennya. Enggak, ucap Syifa, menundukkan wajah dan memainkan bibirnya. Bagas kemudian meraih tangan Syifa dan membawa ke pangkuannya. Ia menatap wajah sang istri, lalu menyibakkan rambut yang menutupi pipi mulusnya. Ini di kantor, serga Syifa, berusaha menyingkir, tapi dekapan Bagas begitu kuat saat ini. Ini kantorku, aku bisa melakukan apapun sesukaku, goda Bagas dengan senyumnya yang mengembang genit. Bagas meraih tengkuk leher Syifa, mendorong untuk mendekatinya. Semakin dekat, Bagas memiringkan kepalanya agar dapat menjangkau bibir Syifa. Tapi Syifa membekap mulut Bagas dengan telapak tangannya. Nanti ada yang masuk mendadak, malu mas. Mas memang pemilik perusahaan, tapi nggak bisa juga bersikap seenaknya. Memimpin bukan berarti dapat bertindak seenaknya, tapi sebaliknya. Harus menjadi contoh bagi semua pengikutnya. Jawab Syifa panjang lebar. Humairahku, menggemaskan. Cubitnya di hidung Syifa yang bangir. Syifa beranjak dan Bagas kembali memulai segala kesibukannya. Sedangkan Syifa duduk manis di sofa dengan memainkan HP Bagas. Syifa tak pernah iseng mencoba membuka isi dan semua pesan Bagas. Ia hanya bawa fokus bermain dan mendownload beberapa aplikasi kesukaannya. Kamu sudah nggak peduli lagi sama papa? Tanya Om Edward menghampiri sang putra di ruangannya. Bukankah tak perlu? Mana teman-teman papa yang lain? Tanya Reza balik. Berbicara tanpa menatap mata sang ayah yang tepat ada di depannya. Om Edward menggebrak meja Reza yang menyerak semua dokumen yang sedang Reza kerjakan kala itu. Pah, pekik Reza yang mulai cengah. Durhaka, durhaka, durhaka. Itu kata-kata yang pantas buat kamu. Meninggalkan papamu dalam kondisi terburuk, dipermalukan di depan umum. Bahkan kamu bersikap seolah tak mengenal papamu. Hamuk Om Edward. Ketika papa mengecap Reza durhaka sebagai seorang anak, apakah papa juga tahu bahwa tak hanya anak yang durhaka, tapi juga orang tua terhadap anaknya? Stupid, jangan menggurui. Kamu masih bawa kencur. Reza hanya bisa kembali diam. Ia tak ingin jika keadaan semakin kacau, apalagi di dalam lingkungan kantor seperti ini. Kalau masih mau ribut, biar Reza nanti mampir ke rumah papa. Kita lanjutin di sana. Pinta Reza berdiri dan membereskan semua kertasnya. Om Edward berjalan cepat. Dari helaan nafasnya, ia masih begitu dendam pada semua isi kantor itu, terutama pada Bagas. Papa, Reza hanya tak ingin melawan, Pak. Papa tetap Papa Reza yang harus Reza hormati. Gumamnya yang tengah menyusun lembar demi lembar kertas di tangannya. Bapak, ya ampun, kok bisa berantakan, Pak? Ini kenapa? Tanya Olin, tiba-tiba masuk dan membantu Reza beberes. Gak apa-apa, Lin. Tadi ada gempa sebentar. Hah? Gempa? Mana? Saya gak kerasa. Pasti kalau ada gempa, bakalan heboh lah satu kantor. Jawab Olin kebingungan. Gempa lokal, Olin. Getaran yang begitu kuat ketika kamu ada di hadapanku seperti saat ini. Batin Reza yang tersenyum sendiri melihat wajah Olin yang kebingungan.